Dalam statistika, hipotesis merupakan pernyataan yang bisa diuji kebenarannya dan dapat menjadi jawaban terhadap suatu masalah. Hipotesis statistik dapat berkenaan dengan rata-rata, ragam, proporsi, perbedaan dua rataan, perbandingan dua ragam, perbedaan dua proporsi atau bentuk fungsi kepekatan peluang. Hipotesis awal atau hipotesis nol digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Pada umumnya menggunakan notasi sama dengan, yang mengindikasikan kondisi yang sama atau tidak berubah. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif secara umum menyatakan bahwa hipotesis nol tidak benar. Umumnya menyatakan hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya. Prinsip pengujian hipotesis. Tolak hipotesis nol jika bukti-bukti mendukung hipotesis tandingan atau dukung hipotesis nol jika tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis tandingan. Selanjutnya ada Galat 1 atau type 1 error dengan lambang alfa. Adalah kesalahan yang terjadi ketika hipotesis 0 atau H0 ditolak padahal sebenarnya hipotesis 0 itu benar. Besarnya galat ini biasanya ditetapkan sebagai taraf nyata atau significance level, misalnya 1%, 5%, atau 10%. Selanjutnya galat 2 atau type 2 error dengan lambang beta adalah kesalahan yang terjadi ketika hipotesis 0 diterima padahal sebenarnya hipotesis 0 itu salah atau hipotesis alternatif benar. Nilai beta lebih sulit dihitung kecuali hipotesis alternatif sangat spesifik. Langkah pengujian hipotesis. Langkah pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji, H0 dan HA. H0 atau hipotesis 0 biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. HA atau hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Langkah kedua, memilih taraf nyata pengujian. Taraf nyata atau significant level biasanya ditetapkan di awal, misalnya 5% atau 0,05%. Ini menunjukkan toleransi kita terhadap kesalahan dalam menolak H0 yang sebenarnya benar. Langkah ketiga, menentukan kriteria penolakan hipotesis. Di tahap ini, kita perlu memperhatikan 3 hal utama. Yang pertama, tanda atau operator pada hipotesis alternatif atau tandingan yang berupa kurang dari, tidak sama dengan, atau lebih dari, yang akan menentukan di mana daerah penolakan hipotesis 0 berada. Yang kedua, taraf nyata pengujian yang akan menentukan besarnya luas daerah penolakan. Yang ketiga, statistik uji yang digunakan. Langkah yang keempat, melakukan perhitungan-perhitungan statistik. Di sini kita menghitung statistik dasar dari data seperti ukuran contoh, rata-rata contoh, dan simpang baku contoh. Langkah kelima, menghitung nilai statistik pengujian, dan langkah keenam, menarik kesimpulan. Pada langkah ini disimpulkan apakah H0 ditolak atau tidak berdasarkan hasil perhitungan dan daerah penolakan yang sudah ditentukan. Nah, uji hipotesis ini penting banget kalau kita ingin tahu apakah rata-rata dari suatu data sampel itu bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Tapi cara menghitungnya bisa berbeda-beda, tergantung apakah kita tahu standar deviasi populasi atau tidak. Dan juga tergantung jumlah data atau ukuran sampelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan dan rumus-rumusnya satu persatu. Yang satu ini, jika sigma diketahui, Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N. Yang kedua itu, jika sigma tidak diketahui dan jumlah sampel besar atau N lebih dari atau sama dengan 30, kita punya dua versi. Bisa pakai uji T atau uji Z. Versi uji T itu T dengan derajat bebas N-1 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan S per akar N. Versi uji Z yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan S per akar N. Nah, yang ketiga, jika sigma tidak diketahui dan jumlah sampelnya kecil atau N kurang dari 30, T dengan derajat bebas N-1 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan X per akar N. Berikut kita akan mengerjakan soal yang X tidak diketahui nilainya. Soal, suatu contoh acak batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2 mg
dengan simpangan baku 1,4 mg. Apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan perusahaan tersebut bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkannya tidak lebih dari 3,5 mg? Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa sebaran kadar nikotin tersebut adalah normal. Untuk menjawabnya, pernyataan perusahaan bahwa kadar nikotin rata-rata tidak lebih dari 3,5 mg berarti kadar nikotin rata-rata maksimal adalah 3,5 mg yang dihasilkan. Karena maksimal 3,5 mg, maka H0-nya yaitu mu kurang dari sama dengan 3,5. Untuk H1-nya adalah kebalikan dari H0 yaitu mu lebih dari 3,5. X bar atau rata-rata sampel sama dengan 4,2. Taraf nyata sama dengan 0,01. Kemudian nilai kritisnya kita dapatkan dari tabel T. Taraf nyatanya adalah 0,01 dengan derajat bebasnya adalah N-1 yaitu 8-1 sama dengan 7. Nilai kritisnya didapatkan 2,998. N atau jumlah sampel sama dengan 8. S atau standar deviasi dari sampel sama dengan 1,4. Karena nilai standar deviasi populasi tidak diketahui dan jumlah sampel yang kita gunakan adalah 8 atau kurang dari 30, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Berikut adalah rumus statistik uji T. T sama dengan X bar dikurang dengan mu 0 per S dibagi dengan akar N. Maka T hitung didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X bar yaitu 4,2 dikurang dengan mu 0 3,5 dibagi dengan standar deviasi 1,4 dan akar N yaitu akar 8. Dihasilkan 0,7 per 0,495 sehingga T hitungnya didapatkan 1,414. Kemudian kita tentukan wilayah tolak. Wilayah tolaknya ada di sebelah kanan karena kita melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kanan. Luasnya adalah 0,01 dari taraf nyata. Nilai kritisnya adalah 2,998. Untuk T hitung 1,414. T hitung berada di luar wilayah tolak. Sehingga 1,414 kurang dari 2,998 atau T hitung kurang dari nilai kritisnya, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Karena T hitung kurang dari nilai kritisnya, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata kadar nikotin yang dihasilkan lebih dari 3,5 mg. Demikian video pembelajaran kami tentang pengujian hipotesis dalam statistika. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.